Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Arabi Caksono. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum computer vision, yang dimana nantinya akan ada 20 percobaan dan saya akan mencoba satu persatu. Oke, dimulai dari percobaan pertama yaitu brightness dan kontras. Nah, percobaan kali ini itu digunakan untuk mengubah kecerahan atau brightness dan kontras gambar menggunakan operasi titik. Jadi, yang isinya itu XY dan alpha. Ini adalah rumusnya, alpha plus beta. Nah, lalu ini adalah fungsi-fungsinya, yaitu ini rumusnya. Ini digunakan untuk mengubah brightness atau kecerahan dan kontrasnya. Nah, oke. Ini adalah sedikit gambaran tentang programnya. Ini ada step pertama yaitu mengubah brightness, lalu mengubah kontras. Oke. Langsung saja kita coba run. Nah, oke. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ada keterangannya di bawah ini. Beta sama dengan minus 80, itu sama dengan gelap gambarnya, teman-teman. Ini keterangannya seperti ini, teman-teman. Udah. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Histogram equalization, yaitu percobaan ini yaitu gunakan untuk menyebarkan distribusi intensitas secara merata sehingga kontras gambar meningkat secara global. Nah, ini fungsinya itu untuk menghitung histogram, ekualisasi histogram, dan visualisasi distribusi pixel. Nah, untuk langkah percobaannya, ini gambar asli programnya. Lalu ada ekualisasi histogram, ekualisasi pada gambar gelap. Oke, langsung aja kita coba running. Teman, kita lihat hasilnya, hasil outputnya. Untuk output dari percobaan kedua, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah gambar originalnya. Ini bentuk histogram original, teman-teman. Ini ketika sudah diekualisasi, terlihat kontras pixelnya, teman-teman. Lalu ini histogramnya, bentuk histogram. Nah, ini berubah menjadi gelap. Terus ini ada warnanya. Oke, lanjut. Oh ya, untuk percobaan kali ini sebelumnya saya sudah mencobanya, teman-teman, untuk menghindari error saja. Oke, ini lah, astagfirullah. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu percobaan Clahe atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Clahe di sini membagi gambar menjadi tile kecil dan melakukan ekualisasi lokal di setiap tile dengan pembatasan kontras untuk menghindari amplifikasi noise, lebih baik dari global equalization. Nah, fungsinya itu buat objek Clahe sendiri dan penerapan Clahe. Nah, di sini ada sedikit gambaran, teman-teman, untuk programnya. Visualisasi itu ada perbandingan utama, validasi clip limit, dan warna bersidak. Oke, kita coba running.
hasilnya seperti itu teman. Ya, kurang lebih hampir sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat. Gamma correction pi. Nah, gamma correction pi yaitu gamma yang gamma correction yang mengubah kecerahan non linear itu sama G sama dengan F pangkat gamma. Gamma sendiri di sini ada keterangannya gamma ketika kurang dari satu yaitu untuk mencerahkan area gelap, lalu gamma lebih dari satu itu untuk menggelapkan area terang, dan gamma sama dengan satu itu tidak merubah identitasnya. Oke, kita coba running. Jebret. Ini ada keterangannya teman-teman. Kita coba kelima 4. Nah, kita lihat gamma kurang dari satu itu mencerahkan area gelap. 0,2 kurang dari 1. Seperti ini teman-teman hasilnya. Oke, kita lanjut ke percobaan kelima, thresholding global, di mana itu digunakan untuk mengkonversi gambar grayscale menjadi biner menggunakan satu nilai threshold yang sama untuk seluruh gambar. Fungsinya itu untuk thresholding global. Lalu kita coba running langsung. Sebenarnya untuk programnya mirip-mirip teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi untuk percobaan keempat. Itu ada gambar seperti ini. Ketika gamma 0,2, lalu kondisi ketika gamma bernilai 0,5, nilai 1, 1,5, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ke hasil dari percobaan kelima, thresholding global. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti tulisannya teman-teman. Ada yang gelap, ada yang terang. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-6. Thresholding, Otsu, dan triangle. Nah, di sini digunakan untuk menentukan threshold optimal secara otomatis. Otsu sendiri itu digunakan untuk meminimalkan varians intrakelas atau bimodal histogram. Nah, triangle sendiri itu digunakan untuk garis dan puncak ke ujung histogram atau cari jarak mixnya. Oke, Otsu thresholding. Oke, access. Oke, kita coba running. Udah. Kita coba hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan percobaan sebelumnya teman-teman. Namun di sini terdapat tambahan histogram. Teman-teman, diperjelas teman-teman. Lanjut kita percobaan ke-7. Nah, percobaan 7 sendiri itu merupakan adaptive thresholding yang digunakan untuk menghitung threshold lokal untuk setiap pixel berdasarkan neighborhood-nya. Nah, cocok untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata. Oke, kita coba langsung running aja. Oke, di sini hasilnya adaptif. Ini dia. Seperti ini teman-teman. Ini untuk bentuk originalnya teman-teman.
Lalu ini untuk global outsu-nya, ini adaptifnya, adaptif Gaussian. Oke, seperti ini. Nah, ini ada contoh yang gagal, teman-teman. Setengahnya blur, sudah kelihatan. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-8, yaitu konvolusi dan filter dua dimensi atau custom kernel. Ini digunakan untuk menghitung output setiap pixel sebagai weighted sum dari pixel tetangganya berdasarkan kernel atau filter yang diberikan. Nah, fungsinya itu digunakan untuk konvolusi dengan kernel custom, lalu kernel morfologi bawaan, dan membuat kernel manual. Oke, kita coba running langsung, jebret. Persahabatan. Oke, kita lihat hasil dari percobaan 8. Nah, ini dia. Original. Hasilnya seperti itu, teman. Jadinya kita lanjut ke percobaan ke-9, yaitu Gaussian blur. Itu digunakan untuk menggunakan kernel Gaussian untuk menghaluskan gambar. Lebih alami dari box blur karena distribusi Gaussian memberi bobot lebih besar pada pixel dekat pusat. Fungsinya itu yang pertama ada Gaussian blur, yaitu, dan kedua ada Gaussian satu dimensi kernel. Kita coba running langsung. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, kelihatan lebih blur, teman-teman. Ada nih, ada bagian yang benar-benar blur. Terlihat berbeda dengan percobaan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-10, yaitu median dan bilateral filter. Ya, dimana median filter sendiri yaitu untuk mengganti pixel dengan median dari neighborhood-nya yang sangat efektif menghilangkan salt and pepper noise. Lalu bilateral filternya itu menghaluskan sambil mempertahankan edge, memberikan bobot berdasarkan jarak dan kesamaan intensitasnya. Fungsinya yang pertama ada median filter, yang kedua ada bilateral. Kita coba running. Persahabatan. Azan subuh, teman-teman. Oke. Ini hasil dari percobaan ke-10, teman-teman. Widih. Kelihatan teman-teman gimana? Ini SNP noise-nya, teman. Ini median bentuk dari median 3x3. Ini adalah gambar originalnya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita lanjut, teman-teman, ke percobaan ke-11, yaitu sharpening atau penajaman gambar. Nah, sharpening sendiri itu digunakan untuk mempertajam detail gambar dengan menekankan tepi atau edge-nya. Teknik utamanya itu ada 3. Yang pertama unsharp mask, itu gambar original ditambahkan dengan ini, rumus ini, K dikali dengan original dikurangi blur, lalu Laplacian sharpening, dan custom kernel sharpening. Nah, ini fungsi-fungsi ini itu yang CV ini, Gaussian blur ini digunakan untuk unsharp mask. Lalu yang bawahnya Laplacian itu turunan kedua, filter 2 dimensi untuk kernel custom, dan edge garis tepinya itu edge way itu digunakan untuk blending. Oke, lanjut saja, langsung running. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari percobaan ke-11, teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan 12. Nah, itu deteksi tepi sobel. Nah, deteksi tepi sobel
merupakan operator Sobel yang mendeteksi tepi atau edge menggunakan turunan pertama, menghasilkan gradient horizontal atau GX dan vertikal GY. Magnitude ini adalah rumusnya teman. Lalu ada fungsi dari programnya. Itu untuk gradient. Yang pertama itu gradient Sobel. Yang kedua ada versi lebih akurat. Itu dengan size sama dengan 3. Yang ke bawah adalah menghitung magnitude. Kita lanjut ke running. Nah, seperti ini teman. Nah, yang tertampil di sini adalah kita lihat program bawah. Ini teman-teman. Itu ringkasan percobaan 12. Kurang lebih sama teman-teman seperti penjelasan yang sudah saya bacakan di atas. Nah, untuk hasilnya itu Sobel hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari percobaan ke-12 teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-13. Deteksi tepi Kenny. Nah, Kenny Edge atau garis tepi detektor adalah metode multitahap. Yang pertama itu Gaussian blur, noise atau noise reduction. Yang kedua ada gradient Sobel. Yang ketiga ada non-maximum suppression atau penipisan tepi. Yang keempat ada double threshold, yang isinya itu kuat atau lemah. Yang terakhir ada hysteresis atau tracking edge. Nah, setelah itu kita running. Lalu untuk hasilnya seperti ini teman. Oke, ini seperti ini. Ini adalah contoh gambar hasil dari percobaan ke-13. Oke, kita lanjut ke percobaan 14. Kita ngejar waktu teman-teman. Nah, percobaan 14 ini adalah deteksi tepi Laplacian. Laplacian menggunakan turunan kedua untuk mendeteksi tepi. Mendeteksi tepi di semua arah sekaligus atau isotropik. Nah, zero crossing pada Laplacian menandakan posisi tepi. Ini adalah fungsi-fungsi programnya ada. Ini itu untuk turunan kedua yang log itu blur lalu di Laplacian. Setelah itu kita running teman-teman dan hasilnya seperti ini. Cobaan 14. Nah, ini adalah percobaan hasil dari percobaan ke-14 teman-teman, yaitu hasil Laplacian. Kita lanjut ke percobaan 15, morfologi erosi dilasi. Operasi morfologi bekerja pada gambar biner menggunakan structuring element atau kernel bentuk dengan dua operasi dasar. Yang pertama erosi, itu menghasilkan foreground dan menghilangkan noise. Lalu ada dilasi, yaitu untuk memperbesar foreground dan mengisi lubang kecil. Oke, lanjut kita running. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil dari erosi dilasi blue. Nah, seperti tidak jelas seperti itu teman-teman. Ini adalah hasil percobaan ke-15 teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan 16. Itu adalah morfologi lanjut. Nah, itu ada opening, closing, dan gradient. Morfologi lanjut mengkombinasikan erosi dan dilasi. Itu ada 3 tahap. Yang pertama ada opening, erosi, yaitu dilasi yang artinya menghapus noise kecil dan mempertahankan ukuran. Lalu ada closing, yaitu dilasi yang artinya erosi. Nah, erosi di sini berarti tutup lubang kecil dan pertahankan ukuran. Yang terakhir ada gradient, itu juga dilasi teman, yang artinya erosi outline tapi atau tepi objek. Selanjutnya kita running dan hasilnya seperti ini. Ini dia. Oke, ini adalah hasil dari percobaan ke-16 teman, yaitu morfologi lanjut. Kita lanjut ke percobaan ke-17, itu top head, black head. Top head and black head. Ya, top head di sini yang merupakan
Bukan merupakan. Top head di sini ada beberapa jenis, yaitu original, opening, yang artinya mendeteksi fitur terang kecil di background gelap. Lalu ada black hat, itu ada closing sampai original, yang artinya mendeteksi fitur gelap kecil di background terang. Nah, untuk fungsi programnya itu yang atas itu untuk top hat, yang bawah untuk black hat. Lalu kita running. Setelah kita running, kita lihat hasilnya. Ini dia top hat. Ini yang original, ini top hat, ini black hat. Dan ini adalah hasil dari percobaan ke-17. Oke, kita lanjut ke percobaan 18. Itu adalah transformasi Fourier atau DFT. DFT yaitu digunakan untuk mengubah gambar dari domain spesial ke domain frekuensi. Komponen frekuensi rendah itu sama dengan area smooth, dan frekuensi tinggi itu detail dan tepi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi programnya. Yang atas itu untuk DFT 2 dimensi, yang bawah itu inverse DFT, lalu yang ketiga ini adalah alternatif NumPy. Nah, yang terakhir itu untuk hitung magnitude dari komponen real atau image plus image. Lalu kita running, jebret, kita lihat hasilnya. Lihat DFT hasil. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Ini adalah gambar originalnya teman-teman. Ini magnitude-nya. Oke. Kita lanjut ke percobaan ke 19, filter frekuensi. Nah, filter frekuensi. Nah, setelah gambar diubah ke domain frekuensi atau DFT sebelumnya, kita bisa memfilter komponen frekuensi tertentu. Itu ada 3 tahap. Yang pertama ada LPF atau low pass filter, yaitu meloloskan rendah dan buang tinggi dan menjadi blur. Lalu ada HPF, high pass filter, yaitu loloskan tinggi, buang rendah, nanti menjadi garis tepi atau edge. Nah, yang terakhir itu ada BPF, yaitu loloskan range tertentu. Nah, jenis filternya itu ada ideal, Gaussian, dan Butterworth. Nah, ini fungsi-fungsinya, fungsi program teman-teman. Lalu kita running, jebret, kita lihat hasilnya ke 19. Ada 2 hasilnya teman-teman. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Ini yang high pass. Oh ya, ini yang hasil yang high pass filter. Lalu ini yang low pass filter. Wow, beda teman-teman. Yang di Gaussian LPF-nya sangat blur teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan 20. Percobaan terakhir teman-teman. Nah, yaitu ada alpha blending dan compositing. Alpha blending menggabungkan 2 gambar dengan bobot transparan. Nah, compositing sendiri merupakan teknik menggabungkan foreground dan background menggunakan alpha matte atau mask transparan. Nah, untuk fungsi-fungsi programnya seperti ini teman. Yang pertama itu untuk blending linear, yang kedua ada seamless compositing, lalu yang ketiga adalah Laplacian piramid itu digunakan untuk blending multi resolusi, dan alpha compositing digunakan untuk fungsi. Oke, setelah itu kita running, spread, kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari compositing linear teman. Hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang linear blending seperti ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari 20 percobaan yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada video percobaan yang dimana nantinya saya akan mencoba sedikit dari implementasi ini, yaitu sebuah project
Nah, di sini udah kelihatan projectnya. Oke, kita lanjut setelah video ini. Oke, kita lanjut teman-teman, yaitu pada video pembuatan project simple, yang dimana di sini ada contoh 15 contoh project teman-teman. Nah, di sini saya mengambil yang kartun effect generator. Kenapanya itu ya simple aja teman-teman. Oke, di sini saya mencoba untuk mengimprovisasi pada percobaan project ini, yang dimana itu project ini membuat efek kartun dari foto menggunakan tiga kombinasi. Yang pertama ada bilateral filter, yaitu untuk menghaluskan sambil menjaga edge atau smoothingnya teman-teman. Lalu ada edge detection atau Kenny, yaitu mendeteksi outline tepi. Dan yang terakhir ada alpha blending, yaitu menggabungkan smooth image dan edge mask. Konsepnya juga ada 3 teman-teman, yaitu ada bilateral filter yang artinya itu smoothing yang smart dan tidak blur. Lalu ada Kenny edge, yaitu deteksi tepi dengan threshold untuk mengontrol garis. Nah, yang terakhir ada blending, itu overlay edge yang warna hitam di atas smooth color image. Nah, outputnya itu foto dengan tampilan seperti gambar atau gambar kartun atau ilustrasi. Nah, fungsi kuncinya itu yang pertama ada preserve edge sambil smooth. Lalu ada CV2 itu deteksi edge dengan hysteresis. Yang terakhir itu untuk blending teman-teman. Nah, untuk hasilnya, ini programnya seperti ini. Simple aja teman-teman. Ini adalah step awal, yaitu membuat bilateral filter. Ada edge detection dan deteksi outline dengan Kenny. Lalu berarti lagi convert, create cartoon image. Oke. Nah, ini memang parameter kuning, ini adalah parameternya diameter. Bila diameternya itu 15 sampai 15 semakin besar maka semakin smooth tapi lambat. Lalu sama colornya, jika semakin besar maka warna lebih merge dan sama area influence-nya lebih luas. Itu untuk bilateral filternya teman-teman. Oke, kalau kita running, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Kita review satu per satu. Nah, ini adalah gambar utamanya teman-teman. Gambar awalnya seperti ini. Ini adalah hasilnya teman-teman. Ini adalah kartun multipass dan ini adalah kartun single pass. Tipis sekali ini hasilnya, perbedaannya. Ini benar mencolok sekali. Ini adalah beberapa gambar hasil dari percobaan project saya. Itu ini adalah gambar original seperti ini teman. Lalu diubah seperti ini. Nah, ini hasilnya gelap sekali teman. Ini adalah yang single pass, ini multi pass, dan ini adalah alternatif. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video praktikum modul 3 ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.